Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu bagian terpenting dalam statistik, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi salah satu cara yang paling umum dan paling sering digunakan dalam menyajikan data adalah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Dalam menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, beberapa hal atau beberapa langkah harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan jangkauan data, yaitu selisih nilai terbesar dan nilai terkecil. Jadi jangkauan data atau J itu sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Jadi ini hanya simbol. X itu kalau dalam statistik sering disimbolkan sebagai simbol data. Jadi kalau ada XI berarti data KI. X max data maksimum. X min data paling kecil atau data terkecil. Jadi jangkauan sama dengan data maksimum, data paling besar atau nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Yang berikut, tentukan banyaknya kelas atau banyaknya kelompok dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, dengan N itu banyaknya data atau banyaknya ukuran. Berikutnya, tentukan panjang kelas interval. Panjang kelas interval diperoleh dengan cara membandingkan jangkauan dengan banyak kelas. Jadi P ini simbol panjang kelas, P sama dengan jangkauan bagi banyaknya kelas atau J per K. Yang berikut, tentukan batas kelas interval. Dalam hal ini ada batas bawah dan ada batas atas. Tapi yang paling penting di sini adalah menentukan batas bawah kelas pertama, ya, sebagai acuan untuk menentukan batas bawah kelas-kelas berikutnya. Jadi batas bawah kelas pertama bisa diambil sama dengan nilai terkecil atau bisa juga di bawahnya sedikit. Kita ambil nilai yang lebih kecil dari nilai terkecil. Supaya lebih jelas, mari kita perhatikan contoh. Berikut ini adalah data nilai ujian mata pelajaran matematika wajib dari 90 siswa kelas 12. Ya, anggap saja ini sekelompok nilai dari matematika, sekelompok nilai 90 siswa. Jadi ini ada 90 nilai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 baris kali berapa kolom ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 kali 9 sama dengan 90. Jadi pertama-tama kita harus menentukan jangkauan dari sekelompok data ini, yaitu selisih antara nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi jangkauannya adalah, jadi nanti sini nilai terbesarnya adalah 98 dan nilai terkecilnya adalah 33. Jadi jangkauannya adalah 98 kurang 33 sama dengan 65. Berikutnya banyaknya kelas atau banyaknya kelompok. Jadi ini nanti ini data ini ada 90 mau dikelompokkan menjadi beberapa kelompok supaya mudah diolah datanya. Jadi nanti banyaknya kelas adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Jadi N-nya di sini adalah banyaknya data, yaitu 90. Nah, setelah dihitung, hasilnya sama dengan 1 tambah 3,3 log 90 sama dengan 1 tambah 3,3 kali 1,9542. 1,9542 ini adalah nilai dari log 90.
Setelah kita hitung, hasilnya sama dengan, jadi banyaknya kelompok atau K ini sama dengan 7,45. Nah, tapi di sini kita harus memilih banyak kelompok itu harus bulat. Tidak boleh menggunakan pecahan desimal. Jadi di sini kita bisa memilih K sama dengan 7, boleh juga K sama dengan 8. Ya, tapi ini tidak harus dibulatkan ke bawah atau ada istilah dibulatkan ke atas. Jadi di sini kita akan memilih K sama dengan 7. Terus panjang kelas. Panjang kelas itu P sama dengan perbandingan jangkauan dengan banyak kelas. Jadi jangkauan tadi 65, jangkauan data 65, banyaknya kelas 7. Nah, ini 65 bagi 7 hasilnya sama dengan 9,29. Nah, di sini juga kita harus menggunakan bilang bulat. Tidak boleh mengatakan banyaknya kelompok atau ya maksudnya panjang kelas itu 9,29. Nah, sama dengan menentukan banyaknya kelompok tadi atau banyaknya kelas harus merupakan bilangan bulat. Jadi dalam hal ini untuk yang ini supaya lebih mudah, kita pilih saja panjang kelas sama dengan 10. Ya, di sini tidak boleh mengatakan oh kenapa 9,29 dibulatkan jadi 10. Yang jelas di sini yang ideal itu panjang kelas antara 9 dan 10. Supaya lebih mudah, kita pilih P sama dengan 10. Atau panjang kelasnya 10. Yang berikut menentukan batas kelas. Ya, khususnya batas bawah kelas pertama. Ya, kita bisa ambil ya, nilai yang lebih kecil dari harus di bawahnya 33 supaya datanya masuk semua dalam kelompok. Datanya semua masuk dalam ada 7 kelompok ini atau ada 7 kelas. Jadi kita ambil batas bawah kelas pertama 31, bisa juga 30. Tapi yang bagus di sini 31. Jadi tidak harus mengambil 33 sebagai batas bawah, bisa di bawahnya sedikit. Nah, kita lihat tabelnya berikut ini, kita hitung satu persatu. Jadi ini setelah kita kelompokkan ini kelas pertama ini nilai terkecilnya atau batas bawahnya ini adalah 31. Tetapi karena panjang kelas itu sama dengan 10, P-nya 10, jadi jaraknya dari 31 sampai 40 itu panjangnya ini adalah 10. Jadi ketika kita menghitung 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Banyaknya data atau ya ini panjangnya tadi adalah 10. Atau bisa juga begini, panjang-panjang kelas itu bisa dilihat dari sini, jaraknya ini, selisihnya ini 41 kurang 31 itu sama dengan 10, atau 50 kurang 40, 10. Jadi ini sudah teratur ke bawah. Jadi panjang kelas itu 10. Kelas pertama mulai dari 31 ya, karena kita ambil di sini batas bawahnya kelas 1 atau kelompok pertama 31, berarti 31 sampai 40 supaya panjangnya 10. Nah, begitu juga 41 kelompok 2 atau kelas 2 ini 41 sampai 50 dan seterusnya, ini panjangnya 10 semua. Nah, untuk kelompok pertama atau kelas 1 ini banyaknya data yang nilainya berkisar dari 31 sampai 40, kita cari di sini. Kita cari di sini, setelah kita mencarinya ada 4 data. Ya, kalau kita perhatikan di sini ini ada 33, kemudian 40 masuk juga ya, sudah 2. Kemudian 38, nah, sudah 3 ini. Kemudian mana lagi ini?
Yang jelas ada 4 ini. 38, ini 36. Ada 36 berarti ada 4. Dan seterusnya data yang nilainya atau data yang berukuran dari 41 sampai 50 setelah kita telusuri di sini ada 3 data. Dan seterusnya kelompok ketiga yang nilainya berkisar dari 51 sampai 60 ada 11 data, dan seterusnya ini. Nah, ini yang lama ini dalam mengolah data atau menyajikan data dalam bentuk tabel. Ini yang lama ini menentukan data-data atau mengelompokkan data dalam tabel. Nah, ini yang lama. Jadi setelah kita kelompokkan sesuai dengan kelas-kelasnya ini, ya datanya terdistribusi seperti ini. Dan frekuensinya begini nih. 4, 3, 11, 4 itu dari sini ya. 3 ya ini ada 3. 11 dari sini dan seterusnya. Jadi ini datanya sudah terdistribusi menurut kelas-kelas dan frekuensinya sudah ada. Inilah yang dimaksud dengan data sudah disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Frekuensinya sudah didistribusikan sesuai dengan kelas-kelasnya. Nah, tabel ini masih bisa disederhanakan lagi menjadi seperti ini. Nah, inilah yang kita bahas pada saat ini atau yang dikejar. Inilah yang dimaksud dengan data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi kita hilangkan saja ini terusnya ini, ya, tinggal kolom nilai dengan kolom frekuensi. Ya, saya kira ini yang kita bahas pada hari ini. Sekali lagi bahwa pada saat kita menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yang lama adalah mengelompokkan data menurut kelas yang ditentukan. Ya, demikian pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dengan baik. Nanti kita lanjut lagi kalau masih ada yang bingung-bingung, karena ini ke depannya kita akan banyak bekerja tentang data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Sekian dan terima kasih.